Ya guys, hari ini kita bakal selesain Dayo lampanya si Dayo bareng bersama V dan Boxten. Yap, kau benar, Prat. Mesin ini bisa tricky banget memang. Kapsul Dayo terbukti karena ada 25 mesin juga sih. Kalian udah kena bukti dan kalian udah tahu. Help. Kita yang dari Singapura dan mereka juga berziarah ke tempat-tempat makom Nabi, ke makam, dan juga mereka katanya sempat ke Masjidil Aqsa. Seolah saya rasa pikir banget bisa di sana. Tapi kita lihat dulu ya, di sini ada pohon sabi. Kisi Dayo situ kita harus kabul guys. Pohon sabi ini sangat bahagia banget karena Nabi Muhammad SAW pernah beristirahat pada saat melakukan perjalanan berdagang ke Indonesia. Oke, ada 6 mesin. Masih banyak mesinnya. Ada 19 mesin lagi. Oke, 18 mesin lagi. Karena di Jordan lagi musim dingin, jadi kelihatan pohon sabinya daun-daunnya sudah berguguran dan kelihatan kering. TV dari situ, Boxten dari situ. Oh, no way. Sorry Boxten. Saudaraku, Allah menjelaskan tentang pengetahuan orang-orang Yahudi dan Nasrani soal Nabi Muhammad SAW. Namun sebagian seperti Simpel doang. 146, orang-orang yang telah kami anugerahi kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian dari kelompok mereka menyembunyikan kebenaran. Si Dayo masuk, si Dayo datang ke sini. Jalur Sutra merupakan jalur perdagangan panjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kafilah Quraisy dari Mekah. Di situ ada tusuk banyak, ada 3 atau 2 gitu. Beserta kafilah harus menghadapi teriknya panas matahari. Dia melak mesin. Tempat peristirahatan berupa sebuah pohon besar. Oh, nggak ada yang udah bukan di mesin. Kelihatan di belakangnya. 15 mesin lagi. Aku mau lari karena di sini nantenya Dayo. Kira apa? Disinilah awal mulanya kabar berita Nabi Muhammad akan menjadi nabi Rasul terakhir Khatamul Anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat manusia dan jin menyempurnakan ajaran tauhid hingga akhir zaman. Keyakinan bahwa Nabi Muhammad akan menjadi nabi terakhir juga dibuktikan dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku dari Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad Muhammad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka mengatakan, Nah, gitu kek. Aku lumayan takut. Quran surat Asy-Syaff ayat 6. Bismillah.
Walah, bagus bagus bagus. Oh no, V. Aduh. Simpo, kau punya attention span berapa sih? Sumpah, what? Cuma aku sendirian dan Dayal. Sebelum mesin lagi. yang menjadikan pohon sahabi satu-satunya versi fisik Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup hingga detik ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, saudaraku, satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, Safawi Jordan. Saudaraku, perjalanan saya lanjutkan menyusuri jalur perjalanan kafilah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya menemukan sebuah tempat yang juga menjadi saksi bisu keberadaan Rasulullah di tanah Jordan. Sebuah rumah sederhana, tempat Nabi biasa singgah untuk beristirahat saat melakukan perjalanan perdagangannya. Saudaraku, di sekitar saya ini adalah jalur perjalanan kafilah bersama Nabi Muhammad dari Mekah ke negeri Syam. Nah, salah satu dari kafilah membangun rumah ini untuk beristirahatnya Nabi bersama kafilah yang bernama Arahab Buhairah karena bayang 19 mesin lagi. 9 mesin lagi maksudnya. kalau Arahab Buhairah nggak membangun rumah ini, di mana Nabi bersama kafilah mau beristirahat. Masya Allah, sungguh besar jasa Arahab Buhairah. Masya Allah, penuh Allah.
Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu. Sikap ini menjadi salah satu jejak Rasulullah yang masih berdiri kokoh, menjadi saksi perjalanan beliau dalam beribadah. Saudaraku, di seputaran rumah Abu Hurairah, pemerintah Yordan membangun masjid untuk orang-orang yang mau berziarah ke makamnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi karena di sini ada masjid, saya mau melaksanakan ibadah sholat. Oke, berarti dari atas limpu kopi sama dayu 4 twisted. Dan ingin segera melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum menjalankan sholat wajib sebagai bentuk penghormatan saya kepada Allah Ta'ala dan masjid sebagai rumahnya. Masih 8 masih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah ia duduk sehingga ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Bagus. No, kenapa aku malah aduh, dikit lagi itu padahal